Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi teman-teman dan Bu Eva. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Psikologi Kepribadian Kontemporer kali ini akan menjelaskan chapter 14 mengenai Martin E.P. Seligman dan psikologi positif. Baik, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dia Safa Amira Dayu, yang kedua ada Kirana Audinda Yuanisa, dan yang terakhir ada Salman Al-Masyuri. Yang pertama ada Martin F. Seligman tentang ketidakberdayaan yang dipelajari dan gaya penjelasan optimis atau pesimis. Psikolog Martin Seligman di University of Pennsylvania memulai penelitian tentang aspek kepribadian domain terbatas yang dia sebut ketidakberdayaan yang dipelajari pada tahun pertengahan 1960-an. Seligman meluncurkan program penelitian intensif tentang ketidakberdayaan yang dipelajari untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Suatu kondisi yang dia gambarkan sebagai akibat dari persepsi bahwa kita tidak memiliki kendali atas lingkungan kita, bahwa kita tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengubah keadaan kita. Kemudian Seligman memperluas minat penelitian untuk memasukkan masalah kepribadian yang lebih besar dari optimisme versus pesimisme. Seligman melakukan eksperimen awal dengan memanfaatkan anjing dengan kedua kondisi dan sengatan listrik yang menyakitkan. Yang pertama, anjing-anjing yang tidak dikenai stimulus apapun sebelumnya akan berlari mencari tempat yang lebih aman di kompartemen tersebut saat diberi kejutan listrik di lantai. Anjing-anjing ini menjadi tidak berdaya. Yang kedua, anjing-anjing yang sebelumnya telah dikenai perlakuan berupa kejutan listrik di kota setelah akan memiliki respon berupa lari-lari selama 30 detik kemudian menyerah, jatuh ke lantai dan merintih. Ketidakberdayaan yang dipelajari juga ditunjukkan pada manusia. Subjek dalam kelompok eksperimen dihadapkan pada suara keras yang menjengkelkan dan akan terus berlanjut. Pada kelompok kontrol, subjek dapat mematikan noise dengan menekan tombol secara berurutan yang relatif mudah dipelajari. Pada langkah berikutnya, subjek eksperimen ditempatkan dalam situasi di mana yang harus mereka lakukan untuk menghentikan kebisingan adalah menggerakkan tangan mereka dari satu sisi ke kotak sisi lain sebagai respon terhadap sinyal cahaya. Subjek kelompok kontrol dengan cepat mempelajari rangkaian perilaku ini, tetapi subjek kelompok eksperimen tidak. Mereka duduk dengan pasif. Selanjutnya, ketidakberdayaan yang dipelajari pada lansia. Psikolog menyelidiki apakah penghuni panti jompo yang berusia lanjut yang berada di lingkungan di mana mereka memiliki sedikit kendali atau pilihan mungkin belajar menjadi tidak berdaya. Para peneliti merancang percobaan untuk menentukan apakah menawarkan penghuni panti jompo kontrol yang lebih besar akan mempengaruhi perasaan lesu, kurangnya motivasi, dan aktivitas mereka. Warga yang telah diberi kontrol pribadi lebih bahagia dan lebih aktif secara fisik. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan sosial dan lebih sedikit waktu sendirian di kamar mereka. Gaya penjelasan optimisme dan pesimisme. Menurut Carver dan Schaeffer pada tahun 2002, optimis merupakan orang yang mengharapkan hal-hal baik terjadi pada diri mereka, sedangkan pesimis merupakan orang yang mengharapkan hal buruk terjadi pada diri mereka. Menurut Seligman, orang dengan gaya penjelasan yang optimis akan lebih sehat daripada orang dengan gaya penjelasan pesimis. Orang yang pesimis akan cenderung percaya bahwa tindakan mereka akan membuahkan konsekuensi bagi dirinya sendiri. Karena alasan inilah, orang-orang yang pesimis akan cenderung untuk tidak berusaha mencegah penyakit dengan mengubah perilaku mereka, seperti berolahraga, memiliki gaya hidup yang sehat, dan lain sebagainya. Dalam sebuah penelitian, Peterson, Meyer, dan Seligman pada 1993 berhasil menemukan bahwa orang yang optimis akan berkemungkinan kecil untuk jatuh sakit dibandingkan orang yang pesimis.
Apabila orang yang optimis jatuh sakit, mereka akan mungkin untuk mengambil tanggung jawab untuk merawat diri mereka dengan beristirahat, ke dokter, atau meminum obat. Berikut adalah beberapa pendapat ahli yang menjelaskan pengaruh optimisme maupun pesimisme terhadap kesehatan fisik dan fungsi kognitif. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdel Khalek dan Lester pada 2010, Alan Sari dan Kazem pada 2008, Conway, Magai, Springer, dan Jones pada 2008 menyimpulkan bahwa orang yang memiliki nilai optimisme tinggi akan lebih bahagia, memiliki tingkat resiko yang kecil untuk depresi, kecemasan, dan permusuhan, dan mengalami lebih sedikit gangguan tidur daripada orang yang memiliki skor tinggi dalam pesimisme. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Weber, Vollmann, dan Renner pada 2007 menyimpulkan bahwa mahasiswa di Jerman yang memiliki nilai optimisme lebih tinggi akan lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dalam kegiatan kognitif mereka. Sedangkan mahasiswa yang memiliki nilai pesimis lebih tinggi akan memiliki sikap tidak fleksibel, kaku, dan cenderung menyerah dalam mengejar tujuan mereka. Pesimis dan depresi. Gejala umum dari depresi adalah perasaan yang tidak mampu untuk mengendalikan hidup. Seligman menyebutkan depresi sebagai pesimisme tertinggi. Orang depresi tidak mau mencoba melakukan apapun karena mereka tidak yakin bahwa sesuatu akan berjalan dengan baik bagi dirinya. Terkadang, kita sering mengalami perasaan tidak berdaya ketika gagal dalam beberapa situasi, mendapat tekanan keluarga, atau pekerjaan yang tampak luar biasa. Beberapa orang akan pulih setelah beberapa saat, tetapi beberapa orang lainnya tidak bisa pulih dengan waktu yang cepat dan mudah. Hal tersebut dapat disebabkan karena mereka mungkin menggeneralisasi kegagalan mereka di satu aktivitas ke bidang kehidupan lainnya dan rasa harga diri mereka. Akibatnya, mereka bisa menjadi tidak berdaya, kehilangan dorongan untuk berusaha, dan tertekan dalam segala situasi. Perkembangan ketidakberdayaan yang dipelajari di masa kecil. Bayi memulai hidup dalam keadaan tidak berdaya total, tanpa kontrol atas lingkungan mereka. Seiring dengan perkembangannya, bayi akan dapat mengontrol dirinya. Salah satu contohnya yaitu, bayi bisa menangis untuk membuat orang tua atau pengasuhnya datang memenuhi kebutuhannya. Selain itu, bayi juga dapat merangkak, berjalan, dan berbicara, yang dimana setiap keterampilan yang ia miliki akan membuatnya memiliki kontrol yang lebih besar. Melalui aktivitas ini, lingkungan fisik dan sosial, arti anak tidak berdaya, penguasaan, dan pengendaliannya akan ditentukan. Secara primitif, bayi akan membentuk asosiasi antara tanggapan dan hasil yang ia terima. Jika tanggapan tidak mengarah pada hasil yang sukses, bayi akan mengalami kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan juga dapat berkembang di masa kanak-kanak sebagai respon dari teman sebaya, ras, kemiskinan, lingkungan sekolah yang keras, atau pengalaman negatif lainnya. Rendahnya tingkat dukungan sosial dari orang tua dan keluarga lainnya juga dapat menjadi penyebab tingkat pesimisme yang tinggi pada anak-anak. Psikologi positif. Psikologi positif dikembangkan pada akhir 1998 oleh Martin Seligman selama masa jabatannya sebagai presiden dari Asosiasi Psikologi Amerika. Psikologi positif berhubungan dengan kebahagiaan, keunggulan, dan fungsi manusia yang optimal. Selanjutnya, psikologi positif berfokus pada eudaimonia, istilah Yunani kuno untuk kehidupan yang baik, dan konsep untuk merefleksikan tentang faktor-faktor yang paling berkontribusi pada kehidupan yang mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif dijalani dengan baik dan memuaskan. Psikologi positif berfokus pada karakteristik kepribadian yang bahagia, yaitu orang-orang yang mendapat skor tinggi pada ukuran kesejahteraan subjektif atau kepuasan hidup. Kesejahteraan subjektif yang tinggi dikaitkan dengan dukungan sosial, hubungan positif dengan orang lain, sikap positif, aktivitas fisik, tidak menjadi anggota sebuah kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi, dan hidup dalam masyarakat individualistis yang maju secara ekonomi. Berikutnya, ciri-ciri kepribadian bahagia menurut Martin Seligman antara lain yaitu yang pertama, neurotisisme rendah, yaitu tidak mudah emosi. Yang kedua, ekstraversi tinggi, yang berarti aktif bersosial. Yang ketiga, personal autonomy,
Ini mempunyai kontrol keputusan. Yang keempat, harga diri. Yang kelima, efikasi diri atau kemampuan bertindak. Yang keenam, locus of control internal, yaitu percaya pada kemampuan diri. Yang ketujuh, mempunyai kesuksesan karir. Yang ke-8, kesehatan dan usia hidup lebih lama. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.